membuat tabel distribusi data berkelompok. Oke, perhatikan contoh soal berikut ya. Oke, diketahui data untuk 80 siswa. Jadi jumlah datanya itu ada 80 nilai. Eh, tentu buatkanlah tabel distribusi dari data tersebut. Nah, gimana caranya? Nah, langkah pertama adalah kita tuliskan semua datanya. Nah, semua data ada 80 data itu kita tuliskan semuanya itu. Lebih bagus lagi kalau kita tulisnya berurut ya. Kemudian, langkah keduanya adalah kita tentukan rentangan. Nah, rentangan ini disimbolkan dengan R. Cara cari rentangan gimana? Yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, kita lihat nih data yang tadi nih, nilai terbesarnya berapa. Nah, dari data tersebut ternyata nilai terbesarnya adalah 99. Nah, nilai terkecilnya adalah 35. Jadi 99 dikurang 35 sama dengan 64. Jadi dapat R-nya atau rentangannya sama dengan 64. Kemudian langkah ketiga, kita tentukan banyak kelas untuk interval tabel. Nah, banyak kelasnya itu kita simbolkan dengan K. K itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya itu adalah banyak data. Tadi data yang disajikan ada berapa banyak? Yaitu 80 data kan. Berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Nah, ini sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Ini bisa cari pakai kalkulator. Dapatnya itu 1,9031. Nah, kemudian dijumlahkan dapatnya 7,2802. Maka kita dapat membuat daftar dengan banyak kelas 7 atau 8. Jadi, kalau 7,28 itu kita bisa ambil kelasnya itu genap ke bawah atau genap ke atas, yaitu bisa 7, bisa 8. Jadi, bisa dua-duanya ya. Jadi, kita tinggal pilih salah satu saja. Kemudian kita tentukan langkah berikutnya ya, langkah keempat itu tentukan panjang intervalnya. Panjang interval itu sama dengan P sama dengan R per K. R tadi rentangan tadi sama dengan 64, K tadi panjang kelas kita ambil yang 7 ya. Dia tadi ada 7 dan 8, tapi di sini kita ambil 7 sebagai contoh. Nah, berarti 64 dibagi 7 sama dengan 9,14. Nah, kemudian langkah selanjutnya, tentukan batas bawah kelas interval pertama. Nah, kita lihat data dari soal yang tadi. Di langkah kelima ini, kita lihat data soal tadi, nilai terendahnya berapa. Nah, nilai terendah dari soal yang tadi itu adalah 35. Nah, kita bisa ambil batas bawah kelas interval pertama dari data yang paling kecil. Atau boleh juga data yang lebih kecil dari data yang terkecil. Berarti kalau tadi 35 boleh yang lebih kecil dari 35. Tapi selisihnya kurang dari panjang kelas. Panjang kelas tadi berapa? 9,1 ya. Nah, panjang kelasnya adalah 9,1 dan kelas pertama itu tidak boleh mempunyai frekuensi yang sama dengan 0. Jadi, di sini kita ambil itu batas bawah kelas interval pertamanya adalah 31. Jadi ini kita boleh mulai dari angka yang paling kecil, misalnya di sini adalah soalnya 35, berarti kita mulai dari 35 boleh. Tapi kita boleh juga ambil yang lebih kecil daripada 35. Boleh pilih salah satu ya. Di sini kita ambilnya adalah 31, batas bawah intervalnya sebagai contoh ya. Kemudian nomor 6 itu amatilah berapa banyak angka yang sama pada setiap kelas dan tulis pada kolom turus dengan tanda I besar gitu. Oke. Nah, angka 6 ke 6 kita maksudnya itu adalah mendata berapa banyak gitu yang berada pada kelas tersebut. Untuk yang langkah ketujuh, isi jumlah frekuensi sesuai dengan banyak turus. Maka akan diperoleh tabel distribusi frekuensinya. Oke, tadi kita bikin 31 sampai 40 karena kan itu 31 sampai 40 itu kelas pertama, berapa banyak data yang berada di antara 31 sampai 40. Ada dua data. Nah, berarti frekuensinya 2. Tali itu adalah sama dengan turus ya. Berarti kan ada 2, 1, 2. Oke, kemudian lanjut 41 sampai 50 ada 3. 51 sampai 60 ada 5 dan seterusnya sampai 100. Oke, begitu caranya menulis data.
yang 80 tadi ke dalam tabel distribusi frekuensi. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih.